Terima kasih untuk Lau-Lau, terus Mbak Pipin juga. Ya, ini kita bergerak sama-sama sudah lama sekali ya dengan Mbak Pipin. Hmm, Kalau terkait itu sejarah, ini sejarah singkat saja ya, ringkas. Seperti yang tadi Mbak Pipin sudah sampaikan bahwa ya itu perjuangan perempuan bukan tiba-tiba saja sudah ada, tapi itu lewat perjuangan yang panjang. Karena kita di Amerika ataupun di wilayah Eropa yang saat itu mengalami eksploitasi ya, eksploitasi dan penindasan yang sangat eh, sangat luar biasa oleh sistem kapitalisme ya. Ada penindasan yang luar biasa, akhirnya juga memunculkan itu adanya gerakan-gerakan yang gerakan perempuan, walaupun dari kalau kita lihat dari sejarahnya asal usul penindasan perempuan itu dari beberapa zaman perkembangan manusia itu perempuan kemudian mengalami kekalahan terus-menerus, kekalahan ribuan tahun. Tetapi ya itu muncul sejarah baru yang kemudian dilahirkan oleh kawan-kawan buruh perempuan yang mulai kemudian berani memperjuangkan nasibnya. Dan kalau lihat dari bagaimana awal munculnya Hari Perempuan Internasional itu kita uh, akan lihat ke Amerika Serikat waktu itu tahun 1908 di New York, kawan-kawan buruh perempuan, buruh tekstil, yang itu memang didominasi oleh para perempuan, akhirnya berdemonstrasi untuk menuntut jam kerja lebih pendek, kemudian gaji yang lebih baik, dan juga hak pilih. Nah, kalau uh, saya pikir ini bukan apa ya, bukan tiba-tiba saja muncul, tapi itu ada perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh kawan-kawan perempuan, terutama perempuan-perempuan buruh, yang kemudian memajukan gerakan perempuan pada saat itu. Kalau apa ya, kalau dari ini, dari tuntutan yang kemudian dilahirkan ini jam kerja lebih pendek, kemudian gaji yang lebih baik, dan juga hak pilih, itu kan tidak terlepas dari bagaimana sistem kapitalisme pada saat itu bekerja mengeksploitasi sangat sangat apa ya, sangat sangat berat sekali terhadap perempuan. Nah, kita bisa baca di tulisannya Sandra Boltworth bagaimana kapitalisme itu bekerja menindas buruh perempuan maupun buruh laki-laki di Inggris ya, di Inggris ya pada saat itu. uh, jadi jam kerjanya tuh sekitar 12 sampai 18 jam kerja. Nah, kalau di apa pada saat ini kita kerja 8 jam itu saja itu sudah sangat lelah sekali. Bagaimana caranya kemudian uh, buru-buru pada saat itu harus bekerja 12 sampai 18 jam kerja, itu adalah apa bentuk eksploitasi yang sangat-sangat gila pada saat itu yang bagaimana dirasakan oleh perempuan. Nah, di dalam tulisannya Sandra Bloodworth itu judulnya Kritik Marxis terhadap Teori Patriarki, itu menjelaskan uh, bagaimana kemudian pamflet-pamflet yang berusaha dibangun oleh keluarga-keluarga berjuis itu yang kemudian berusaha mendikte pemikiran buruh perempuan maupun buruh laki-laki pada saat itu untuk menciptakan keluarga bahagia dengan standar hidupnya para berjuis, dengan dengan pemenuhan pemenuhan gizi yang harus di di apa ya yang harus diberikan dari perempuan terhadap terhadap anak-anaknya perempuan, kemudian gizi yang layak. Sedangkan pada saat itu, kalau dilihat pada saat itu di kondisi Inggris, itu upah buruh laki-laki dan buruh perempuan dalam satu keluarga saja, itu tidak mencukupi, tidak bisa mencukupi hidup selama 1 bulan. Hidup selama 1 bulan keluarga buruh-buruh itu. Nah,
Jadi kalau di dalam tulisannya Sandra Bloodworth itu dia jelaskan ya itu awal-awal munculnya revolusi industri di Inggris, dan itu kan pada sekitar abad ke-19 atau 1800-an. Nah, kalau dikaitkan lagi dengan sejarah bagaimana buruh perempuan akhirnya berdemonstrasi dan bisa melahirkan Hari Perempuan Internasional yang kita kenal sekarang, itu kan artinya sekitar hampir hampir satu abad atau setengah abad itu perempuan dieksploitasi sangat-sangat berat oleh kapitalisme pada saat itu. Jadi dengan adanya penindasan yang semakin masif dan eksploitasi juga yang dilakukan oleh kapitalisme, yaitu juga membangkitkan adanya perjuangan yang kemudian dilakukan oleh buruh-buruh perempuan pada saat itu. Nah, dari tahun 1908 itu kemudian ke tahun 1909 itu Partai Sosialis Amerika akhirnya mendeklarasikan Hari Perempuan Nasional pertama pada 28 Februari. Itu dirayakan di New York. Nah, kemudian sesudah tahun 1909, itu tahun 1910 di Copenhagen, dalam buruh perempuan yang disetujui. Kawan Julia, kayaknya suara tidak kedengaran kah? Suara tidak kedengaran Suara tidak kedengaran. sampai sekarang ini. Tidak, baru saja. Oh, baru saja. Sekarang? Agak kecil. Coba, kayaknya mic headset kayaknya. Oke. Oke, 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 sudah. Oke. Nah, saya kembali lagi tahun 19 ya, para Setkin yang merupakan aktivis Komunis Jerman mengusulkan Hari Perempuan Internasional dalam konferensi buruh perempuan internasional yang disetujui status perempuan dari 17 negara. Kaum buruh perempuan itu bukan perjuangan yang hanya 1-2 tahun begitu, tidak, tapi ya hutan. Nah, kalau di Rusia itu saya tadi baca di tulisan Arajuang itu perempuan-perempuan di sana mereka dengan perjuangan yang sangat berat sekali, bagaimana di Rusia itu dikenal dengan kekejaman Tsar yang para perempuan ini mereka dari itu adanya gebrakan-gebrakan baru yang diciptakan oleh perempuan dari berbagai negara. Itu sebelum di Rusia, akhirnya tahun 1911. Akhirnya tahun 1911 itu Hari Perempuan kemudian dirayakan di Austria, Denmark, Jerman, dan Swiss pada tanggal 19 Maret 1919 sebagai Hari Perempuan Internasional. Jadi itu ketika di satu tempat mereka sudah menyuarakan hak-hak perempuan, kemudian itu menyebar ke kawan-kawan perempuan yang lain lagi. Terus ya itu kalau di Rusia kan kita kemudian kenal tahun 1917 itu awalnya revolusi Rusia itu awalnya dipelopori oleh gerakan perempuan. Tapi kembali lagi itu tidak bukan begitu saja kemudian dimenangkan, tetapi ada perjuangan panjang
yang kemudian oleh pelopor-pelopor kawan-kawan buruh perempuan di sana. Yang kalau dari tulisannya Arah Juang itu bisa bisa kita lihat sama-sama bagaimana ketika perempuan itu bergerak, banyak ruang-ruang yang berusaha dibungkam oleh para militer di sana, banyak juga yang kemudian dikejar, dipenjara dari tahun 1913 sampai akhirnya tahun 1917. Kemudian para perempuan di Rusia, buruh perempuan, melakukan mogok kerja pada 8 Maret dengan menuntut slogan roti dan perdamaian. Artinya, yaitu roti untuk anak-anak mereka dan perdamaian untuk menyudahi Perang Dunia ke-1 yang pada saat itu sedang berlangsung. Terus kalau ini balik lagi ke tahun, masih berkaitan dengan Perang Dunia ke-1 ya, itu dalam kurun waktu 1913 sampai 1914. Itu Hari Perempuan Internasional digunakan untuk penolakan Perang Dunia Pertama di beberapa negara di Eropa. Nah, Hari Internasional Perempuan ini dijadikan sebagai aksi protes perang serta solidaritas antar sesama perempuan. Nah, dari gerakan-gerakan ini kemudian yaitu muncullah berbagai macam gelombang perjuangan perempuan yang lahir menjadi berbagai macam kelompok feminisme ya, berbagai macam kelompok feminisme yang itu tidak terlepas dari bagaimana kapitalisme menciptakan masalah baru di tengah masyarakat dan akhirnya identitas itu yang kemudian membentuk perlawanan-perlawanan baru dari kawan-kawan perempuan. Nah, jadi kalau mau dilihat dari sejarah lahirnya Hari Perempuan Internasional, ini kan sebenarnya gerakan-gerakan yang diciptakan oleh para perempuan di beberapa negara, ini tidak terlepas dari itu, bagaimana ekspansi kapitalisme sangat menjadi masalah utama bagi perempuan yang juga ditindas oleh sistem itu. Terus tapi semakin ke sini yaitu sesudah sekitar 1 abad ya Hari Perempuan Internasional itu berjalan. Kalau dilihat dari pengalaman-pengalaman bagaimana IWD kemudian Hari Perempuan kemudian dilaksanakan itu, kalau sekarang kan hanya sebagai kayak ya itu seremonial saja, hanya aksi-aksi biasa saja tanpa melihat substansi atau inti dari munculnya Hari Perempuan Internasional itu sendiri. Nah, kalau dilihat kembali lagi ke sejarah, ini gerakan-gerakan perempuan ini tidak terlepas dari itu, bagaimana buruh-buruh perempuan, bagaimana perempuan-perempuan yang berideologi itu bisa bekerja secara konsisten, bekerja secara maksimal sehingga kemudian ada kemajuan-kemajuan yang direbut oleh perempuan untuk mencapai hak-haknya mereka. Tetapi ya itu sekarang ini sekitar satu abad belakangan IWD kalau menurut saya hanya menjadi itu aksi-aksi seremonial yang tidak benar-benar bisa memaknai Hari Perempuan ini sendiri. Bahkan untuk apa dirayakan begitu, karena perempuan masih berjuang dengan segala macam masalah yang sangat sangat nyata yang tiap diknya dialami oleh perempuan bahkan di seluruh dunia ini.
yang saya ikuti, saya juga saling terlibat di dalam itu aksi-aksi IWD. Nah, tuntutan-tuntutan yang kemudian dinaikkan oleh kawan-kawan perempuan itu ada juga tuntutan terkait dengan masalah buruh perempuan, ada juga terkait dengan uh, upah layak pekerja rumah tangga, undang-undang pekerja rumah tangga, kemudian ada juga permasalahan perempuan tani, ada juga terkait dengan hak hak otoritas tubuh. Nah, banyak tuntutan-tuntutan yang kemudian dilahirkan, tetapi banyak ruang-ruang yang tidak menerima dengan adanya ideologi perjuangan buruh. Ini sebenarnya menjadi masalah serius. Nah, itu mungkin di lain sisi ada gerakan-gerakan feminisme yang kemudian dimunculkan, tetapi juga secara tidak langsung, secara tidak sadar itu terkait dengan perjuangan-perjuangan perempuan yang tidak terlepas tentunya pemahaman ideologi. Jadi itu ketika ada konsolidasi kawan-kawan perempuan yang lain melihat bahwa ideologi perjuangan kaum buruh itu dianggap ideologi yang terlalu tinggi dan maskulin untuk diterima oleh kalangan kawan-kawan perempuan. Nah, saya pikir ini tidak jauh berbeda juga dengan bagaimana kita melihat situasi perempuan Papua saat ini. Memang banyak perempuan Papua yang sadar dengan penindasan yang dialami oleh mereka, tetapi ya itu kadang terlalu kalau untuk konteks Papua ya perempuan Papua ya itu karena terlalu berlapis-lapis permasalahannya akhirnya itu mengaburkan mereka melihat eh, akar penindasan perempuan Papua itu sendiri dengan pengalaman-pengalaman subjektif yang memang apa ya memang berlapis-lapis memang sangat parah memang tidak ada ruang yaitu seperti yang tadi Mbak Pipin bilang bahwa itu tidak ada pemerintahan yang bisa menopang masalah-masalah perempuan ini. Akhirnya kesadaran perempuan Papua juga semakin semakin tidak terbangun begitu. Ada banyak sekali kawan-kawan perempuan yang kemudian aktif di komunitas, di berbagai kelompok. Tetapi kemudian mereka susah melihat akar penindasan yang sebenarnya dialami oleh perempuan Papua. Padahal ya itu kembali lagi kalau dilihat dari sejarahnya perempuan tidak hanya bermasalah dengan laki-laki, tapi pola pemikiran laki-laki itu dibentuk dan didukung oleh sistem. Bagaimana sistem kapitalisme itu mempengaruhi dan mempertahankan adanya budaya seksis. Kemudian juga itu akan berpengaruh juga ke sistem kolonialisme, kemudian juga militerisme serta rasisme yang kemudian dialami oleh perempuan Papua saat ini. Nah ini kadang pengalaman-pengalaman subjektif perempuan Papua itu mengaburkan mamanya mereka untuk melihat sumber masalah utama dan itu hanya akan menjadi apa ya
pembahasan bukan di forum-forum yang dibentuk, tetapi kemudian itu hanya dibicarakan di belakang-belakang, akhirnya tidak menyelesaikan apapun gitu. Nah, terus kalau bagaimana kemudian sejarah Hari Perempuan Internasional ini harus bagaimana Hari Perempuan Internasional ini dimaknai hari ini, bahwa yaitu kita melihat dari sejarahnya bahwa perjuangan itu bukan dilakukan hanya satu orang begitu, tapi kita perlu adanya komunitas. Kita perlu adanya ruang-ruang, tapi ruang-ruang yang tidak hanya membahas permasalahan subjektif, tetapi ruang-ruang yang harus membangun kesadaran politik kita sebagai perempuan Papua dalam melihat persoalan sistem yang juga mempengaruhi itu adanya masalah-masalah subjektif yang kemudian timbul dalam kehidupan perempuan Papua. Nah, saya sendiri tuh, kalau saya punya pengalaman waktu itu sama-sama dengan kawan ini, kawan Mikael Kudiai. Saya punya kasus dan itu berat sekali saya rasa. Saya sebagai perempuan Papua yang memang mengalami kasus, dan saya bicara ke kawan Mikael Kudiai ini, pimretnya Lau-Lau. Saya bicara, ini saya sedang ada masalah, saya harus bagaimana? Dia punya jawaban itu singkat, padat, dan jelas. Dia bilang begini, sudah Jo, sekarang kau fokus membaca, kau harus diskusi, dan kau harus menulis. Sama kau harus aktif di aksi-aksi. Nah, pada saat itu saya berpikir bahwa saya sedang mengalami masalah ini. Masalah pokoknya ya kasus seksisme lah. Saya sedang mengalami masalah, saya tidak butuh itu semua. Itu semua terlalu jauh dari apa dari yang saya pikir bisa menyelesaikan saya punya masalah ini. Tapi ya itu beberapa tahun kemudian saya ikuti, yaitu dengan aktivitas membaca, menulis, diskusi, aktif di gerakan. Sudah beberapa tahun kemudian baru saya sadar lagi, oh iya sebenarnya yang dia bicara ini benar. Sebenarnya yang dia bicara ini benar. Uh, itu jadi kadang apa ya tergantung kita juga. Jadi kadang tergantung kita punya itu lingkungan. Tergantung kita punya lingkungan. Kalau lingkungannya kita itu lingkungan yang tidak bisa memberikan pemahaman yang lebih maju, artinya ya kita akan di situ-situ saja. Tapi kalau itu lingkungan yang membangun kita, itu akan sangat bermanfaat gitu. Dan di sini lingkungan seperti apa yang perlu kita dorong bersama, yaitu lingkungan kita membangun lingkaran-lingkaran, kita membangun komunitas-komunitas yang kita bangun bersama dengan adanya pemahaman dan ideologi perjuangan yang jelas. Lingkaran-lingkaran yang kemudian membangun budaya-budaya anti seksisme, budaya anti militerisme, dan budaya anti rasisme serta anti kapitalisme. Nah, kemudian ya itu kerja perjuangan itu tidak selesai dalam 1-2 tahun. Dia butuh waktu yang lama.
Dia butuh waktu yang lama. Kita perlu merawat, kita perlu membangun, kita perlu mengorganisir, kita perlu menulis, kita perlu berdiskusi, kita perlu melakukan aksi. Itu semua harus dilakukan secara konsisten. Dan kalau dilihat dari bagaimana kawan-kawan perempuan yang misalkan Clara Zetkin yang aktif di Partai Sosialis Jerman, ataupun Alexandra Kollontai, ataupun Nadezhda Krupskaya, dan beberapa perempuan-perempuan sosialis itu, mereka melakukan perjuangan itu dengan sungguh-sungguh, dan yaitu bertahun-tahun. Tidak bisa hanya 1-2 tahun tiba-tiba revolusi. Tidak semudah itu, karena sistem kapitalisme begitu sistem kapitalisme itu begitu kuat, sehingga untuk melawan kapitalisme itu kita perlu membangun adanya ruang-ruang produktif, membangun komunitas-komunitas yang punya ideologi jelas. Nah, kalau membahas dengan bagaimana kemudian bagaimana kemudian kita harus membangun support system melawan sistem yang besar ini. Yaitu dari pengalaman-pengalaman bagaimana perempuan-perempuan kiri berjuang, yaitu mereka dibentuk dan didukung oleh support system. Adanya support system yaitu partai sosialis yang kemudian menunjang kerja-kerja mereka, yang kemudian merawat kesadaran politik agar mereka bisa berjuang, agar mereka bisa berjuang. Nah, itu kalau pelajaran yang saya lihat dari bagaimana perjalanan panjang sejarah Hari Perempuan Internasional, ya kita sebagai perempuan Papua, kita harus memiliki ideologi perjuangan kelas. Kita harus memiliki ideologi perjuangan kelas, kita harus mendorong adanya lingkungan ataupun lingkaran-lingkaran yang maju, dan secara keseluruhan itu harus didukung dengan adanya partai yang memiliki paham perjuangan kelas seperti itu. Nah, ini memang yaitu perjuangan agak kita akan mengerti bagaimana harus berjalan di dalam perjuangan ketika kita semakin terlibat aktif. Sehingga kita bisa mendapat satu kesimpulan bersama bahwa perjuangan perempuan Papua itu harus seperti ini. Perjuangan kemerdekaan Papua itu harus seperti ini. Nah, itu perlu dinamika yang panjang yang harus kita lalui. Begitu, sama seperti halnya perempuan-perempuan yang kemudian mempelopori adanya Hari Perempuan Internasional. Mereka juga melalui perjalanan panjang itu. Mereka ditangkap, mereka dicari, kemudian mereka dipenjara. Tapi kemudian mereka tetap konsisten begitu dengan melakukan yaitu terus membudayakan budaya-budaya yang maju. Terus membaca, terus menulis, berdiskusi, dan aksi. Nah, kadang mungkin bagi kawan-kawan perempuan yang baru mengikuti diskusi ini, akan agak rancu atau
merasa bahwa ini sepertinya tidak nyambung. Saya rasa saya punya persoalan sebagai perempuan Papua tuh harus bahasnya seperti ini, harus bahasnya seperti itu. Nah, memang tidak mudah masuk di dalam ruang gerakan begitu. Kawan-kawan perempuan Papua akan paham ketika kawan-kawan juga ikut masuk terlibat kerja di dalam, kawan-kawan bisa konsisten di dalam. Uh, jadi seperti itu. Nah, ini saya berkaca lagi dari apa yang saya lihat di dalam apa dinamika permasalahan yang dialami oleh masyarakat Papua saat ini. Misalkan masyarakat adat, masyarakat adat yang sekarang lahan-lahannya sedang dirampas oleh perusahaan yang mau itu menjalankan program strategis negara. Nah, mungkin juga dulu di wilayah-wilayah yang lain di Eropa maupun di Amerika, mereka juga dulu hidupnya sama seperti kita, sama, tetapi belum ada status masyarakat adat. Tapi belum ada status masyarakat adat. Nah, jadi orang-orang yang kemudian dirampas tanahnya oleh tuan-tuan tanah. Kalau kita melihat di itu asal usul penindasan perempuan, orang-orang yang kemudian dirampas tanahnya itulah yang kemudian akhirnya karena sudah tidak punya apa-apa lagi untuk bertahan hidup, mau tidak mau mereka menjadi buruh di perusahaan. Nah, hal ini yang mungkin yaitu ketika kita tidak mampu mempertahankan kita punya tanah adat, bisa saja kita akan melihat sejarah ini, bisa saja kita melihat sejarah yang terjadi di negara lain seperti itu. Jadi saya mau bilang kalau banyak kawan-kawan perempuan yang kemudian bilang, itu sejarah di negara lain, coba kontekskan di Papua. Papua harus punya sejarahnya sendiri. Ya, iya, tapi Papua tidak hidup di dunianya sendiri begitu. Papua berkaitan dengan wilayah-wilayah lain yang ada di negara. Papua berkaitan dengan juga sistem kapitalisme yang menyebabkan adanya kolonialisme. Bagaimana kita melihat wilayah-wilayah konflik bersenjata hari ini, misalkan. Itu ya tidak terlepas dari kolonialisme tidak bisa berdiri sendiri. Kolonialisme tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya kapitalisme. Begitupun juga rasisme maupun militerisme itu sendiri. Begitu. Dan segala macam isme-isme ini kemudian yaitu akan mempengaruhi kehidupan yang menimbulkan adanya masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan Papua begitu. Misalkan di wilayah di perkotaan Papua yang relatif aman itu cipta kondisi yang dibuat adalah aparat menutup ruang-ruang produktif, tetapi mereka membiarkan aktivitas-aktivitas yang hanya merugikan generasi Papua saat ini di ruang-ruang yang relatif aman. Tetapi itu ada wilayah-wilayah konflik yang kemudian mereka setiap hari ada saja warga sipil yang kemudian menjadi korban.